Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Chapter 1040 yang lalu memperlihatkan pertarungan epik antara Kid dan Law melawan Big Mom. Pertarungan itu telah mencapai klimaks dengan kemenangan Kid dan Law. Big Mom yang terjatuh dari Pulau Onigashima belum diketahui keadaannya saat ini. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas apa saja yang akan terjadi pada chapter 1041 dan kedepannya. Cerita dalam chapter terbaru nanti akan dimulai dengan memperlihatkan anak-anak Big Mom yang telah berhasil memasuki Wano Kuni. Mereka sedang berada di atas kapal sambil melihat ke Pulau Onigashima yang sedang terbang di udara. Menurut admin, rasanya memang sudah waktunya bagi anak-anak Big Mom itu untuk kembali muncul. Mereka sudah lama tidak diperlihatkan sejak ditendang jatuh oleh Marco dari air terjun. Satu-satunya anak Big Mom yang sudah diperlihatkan hanya Perospero saja karena dia datang sendirian ke Pulau Onigashima. Namun, beberapa waktu yang lalu, Perospero telah kalah dalam pertarungan melawan Nekomamushi ketika Nekomamushi memakai mode Sulong. Bahkan, Big Mom juga sudah kalah dalam pertarungan melawan Kid dan Law. Dengan begitu, sudah waktunya bagi Smoothie, Daifuku, dan yang lain untuk kembali muncul dalam cerita. Sepertinya mereka akan melihat ada sesuatu yang jatuh dari Pulau Onigashima, lalu mereka akan mendengar ledakan besar di suatu pulau. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, sesuatu yang jatuh itu adalah Big Mom, dan ledakan besar yang terjadi juga berkaitan dengan Big Mom. Sehingga para anak-anak Big Mom akan mendekati pulau tempat terjadinya ledakan. Hal itu bisa menjadi petunjuk bahwa Big Mom nantinya akan diselamatkan oleh anak-anaknya. Para anak-anak Big Mom pasti akan sangat marah besar ketika mengetahui bahwa Big Mom dikalahkan bahkan sampai jatuh ke tempat seperti itu. Sehingga Smoothie, Daifuku, dan yang lainnya akan bertarung dengan serius. Saat di Whole Cake Island, Smoothie belum memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya. Jadi akan sangat menarik jika nanti melihat dia bertarung dengan serius. Setelah itu, akan diperlihatkan Momonosuke yang telah mengetahui bahwa ada kapal-kapal milik pemerintah dunia yang sedang mendekati Wano Kuni. Dia bisa tahu karena dia melihat melalui pandangan Zunisha. Seperti yang kita tahu, memang ada saat di mana Momonosuke bisa melihat apa yang dilihat oleh Zunisha. Seperti dulu ketika Momonosuke mengetahui armada besar Jack sedang menembaki Zunisha. Momonosuke pasti menyadari bahwa kapal-kapal milik pemerintah dunia itu adalah musuh. Keberadaan mereka yang sedang mendekati Wano Kuni merupakan hal yang berpotensi membahayakan Wano Kuni. Maka dari itu, tidak akan menunggu waktu lama, Momonosuke akan memerintahkan Zunisha untuk menghancurkan kapal-kapal tersebut. Momonosuke adalah satu-satunya orang pada zaman ini yang punya kemampuan untuk memberi Zunisha perintah. Jadi, dia bisa memerintahkan apa saja kepada sang gajah purba itu. Belalai dari Zunisha sangat besar dan memiliki daya hancur masif, sehingga kapal-kapal milik pemerintah dunia tidak akan mungkin bisa bertahan dari hantaman Zunisha. Sementara itu, di Pulau Onigashima sekarang ini, pertarungan yang seru masih juga terjadi. Perang Wano walaupun telah memasuki babak akhir, tapi masih belum selesai. Akan diperlihatkan Izo yang sedang bertarung melawan dua agen CP0. Bila kita ingat kembali dalam beberapa chapter yang lalu, dua agen CP0 bertopeng bertemu dengan Izo. Mereka berniat membiarkan Izo begitu saja karena mereka sedang fokus untuk memburu Robin. Namun, Izo malah menghadang mereka. Dengan begitu, rasanya cukup jelas bahwa akan terjadi pertarungan antara Izo melawan dua agen CP0. Kondisi Izo sekarang ini sedang tidak prima karena dia telah terluka dalam pertarungan melawan para anggota Beast Pirates. Di sisi lain, dua agen CP0 yang memakai topeng itu sangat kuat karena petarung sehebat X-Drake saja bisa dikalahkan dengan cepat. Jadi, admin yakin bahwa Izo akan sangat terdesak dalam pertarungan melawan dua agen CP0 itu. Namun, pada saat Izo terdesak, secara tiba-tiba Marco akan muncul dan membantu Izo. Dengan adanya Marco, maka kesempatan menang melawan dua agen CP0 itu akan semakin besar.
Sementara itu, di atap kastil, pertarungan Luffy melawan Kaido masih berlanjut. Luffy dan Kaido saling serang menggunakan jurus-jurus yang berbeda dari sebelumnya. Kaido pun mengakui bahwa Luffy sangat kuat, dan Kaido sadar bahwa mungkin saja Luffy bisa menang. Kaido pun akan berkata bahwa Luffy mungkin adalah Joy Boy yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Perkataan tersebut bertolak belakang dengan perkataan Kaido sebelumnya ketika dia bilang bahwa Luffy tidak bisa menjadi Joy Boy. Sebelumnya, Kaido bilang begitu karena dia berhasil menjatuhkan Luffy ke lautan. Kaido berpikir bahwa Luffy akan mati. Namun, Luffy bertahan hidup dan sekarang ini bisa bertarung dengan baik melawan Kaido. Tak heran Kaido akan mulai menduga bahwa Luffy benar-benar sang Joy Boy yang baru. Pada saat Kaido mengakui Luffy inilah, Luffy akan menggunakan teknik terbarunya. Luffy memang harus menggunakan teknik baru karena serangan-serangan Luffy sebelumnya tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Kaido. Dengan menggunakan teknik ini, maka stamina Luffy akan terkuras habis sama seperti Law yang langsung kehabisan tenaga saat mengalahkan Big Mom. Jadi, di serangan terakhir pada teknik Luffy ini, dia harus benar-benar mengenai Kaido dengan telak. Jangan sampai Kaido menghindar agar Luffy bisa mengalahkan Kaido. Setelah itu, fokus cerita akan kembali ke Momonosuke. Dia akan menceritakan kepada Yamato soal kesalahan besar yang dilakukan oleh Zunisha pada masa lalu. Di sini, kilas balik tentang Zunisha pun akan dimulai. Dalam kilas balik itu, Joy Boy akan muncul, walau mungkin hanya berupa siluet saja. Wajar memang jika Joy Boy muncul dalam kilas balik tentang Zunisha, karena menurut Momonosuke, Zunisha adalah teman Joy Boy. Dalam kilas balik itu, sepertinya buah iblis legendaris yang pernah disinggung oleh Gorosei pun akan terungkap. Itu pasti sangat menarik, karena akan menjawab berbagai misteri penting. Nah itu tadi, berbagai hal menarik yang akan terjadi pada chapter 1041 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.